Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mirza. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Dwi. Alhamdulillah sehat-sehat Pak, bahagia hari ini. Oke, memang kelihatan bahagia ini. Iya, Masih bahagia tapi senyum-senyum penuh asik. masalah ini Pak. Walaupun mungkin permasalahan juga ada, ngoten nggih? Iya Pak. Nggih. Tapi dari kebahagiaan panjenengan raut wajah jenengan tetap kelihatannya ada kesulitan nggih. Mungkin Iya. bisa diceritakan? Iya Pak, gini saya itu kalau di kelas itu gimana ya? Hari-hari ini tuh agak susah itu Pak. Agak merasakan kesusahan. Siswa-siswa saya itu yang di kelas itu kalau sekarang saya ajar itu gimana Pak ya? Mereka pada nggak fokus. Ada satu kelas tuh rame, terus setiap saya menjelaskan itu rame, terus itu. Ini saya pusing Pak, mumpung ketemu Pak Dwi ini saya mau curhat-curhat ini. Oh, nggih, siap. Biar punya teman untuk ngobrol kan enak Pak. Iya. Kelas berapa Pak? Ngajarnya kelas berapa? Kelas 6 Pak ini. Oh, nggih. Terus harapan Bapak setelah kita sharing di sini, kira-kira apa nanti? Yang ingin teratasi itu apa kira-kira? Yang ingin diatasi lah apa? Ya kalau saya sih ya paling enggak dalam waktu dekat ya kelas saya itu enggak gaduh gitu loh Pak. Jadi gitu. Jadi kelas itu kondusif, saya mengajar juga enak, muridnya juga memperhatikan, itu kan kelas ideal yang saya ingin. Nggih. Kalau jangka panjangnya ya saya mengajar ini berhasil Pak. Jadi kelas 6 ini tuntas, saya mengajar kelas 6, anak-anak mengikuti ujian, hasilnya bagus-bagus Pak. Oke. Gitu, Pak. Kelas 6 itu Pak, tanggung jawab meluluskan dengan nilai bagus supaya nanti masuk SMP-nya atau MTS-nya itu juga memuaskan ngoten nggih. Ya, di samping itu kelas 6 kan Pak, nama baik guru itu dipertaruhkan Pak. Oh, siap. Nggih. Apalagi kalau nanti saya siswanya nanti melanjutkan ke SMP Pak Dwi misalkan. Wow. Ternyata siswa saya ditanya, wah ini kok nggak bisa apa-apain muridnya sopo. Waduh. Parah ya, payah. Itu nanti jadi artis internasional. Nggih. Dari cerita Bapak, apa permasalahan serius yang Bapak hadapi sebenarnya itu apa? Yang serius itu, paling serius. Ya, permasalahan serius gini Pak, yaitu kelas saya itu nggak bisa teratur Pak. Jadi nggak bisa kondusif. Apalagi kelas 6 ini materinya yang harus saya sampaikan ke anak, karena mereka itu kan banyak banget Pak, harus ada soal-soal itu. Kalau kelasnya nggak kondusif, saya khawatir nanti di akhir waktu dari mendekati ujian itu nggak selesai Pak. Terus banget Pak, soalnya kalau semakin kesini seperti terus, Pak, saya khawatir nanti anak-anak ujian nanti nggak bisa sukses Pak. Nggih. Terus apa namanya faktornya yang menurut Bapak itu menjadi apa namanya penyebab ya kontribusi terhadap permasalahan itu apa? Faktornya apa? Ya karena ada siswa-siswa Pak, ada kurang lebih 3 anak Pak itu pindahan. Jadi kelas 5 itu Mas pindah ke sekolah saya, 3 anak ini itu mungkin karena dia memang unik ya, unik dalam artian ya tidak sama seperti teman-teman yang lain itu sering ada Pak membuat ontran-ontran Pak, ontran bahasa Indonesia apa ya? Gara-gara Pak. Usil dengan temannya Pak. Dia suka mengganggu teman-teman di kelas. Jadi kelas itu menjadi rame itu. Karena ulah 3 anak ini itu Pak. Sudah Pak, laptopnya baterainya habis. Iya. Nah, oke, lanjut. Tadi permasalahan seperti itu. Sekarang dampak dari permasalahan itu apa Pak? Setelah dampaknya apa terhadap proses belajar panjenengan itu? Kalau dampak bagi saya pribadi Pak, saya nggak bisa maksimal Pak mengajar. Jadi materi yang saya persiapkan mulai dari RPP, bahan ajar itu dalam satu kali pembelajaran biasanya nggak bisa tuntas. Jadi gagal lah gitu ya. Iya, nggak sesuai Pak. Kemudian kalau siswanya Pak, ini siswa itu berarti yang lain nggak kondusif. Jadi ketika diusili itu anak-anak yang lain tuh ya rame Pak. Ya namanya anak biasanya anak kecil kan gini Pak, kalau ada teman yang ganggu kan mesti komplain, Pak saya diusulin ini, Pak saya diusulin ini, itu terus. Nah, terus kalau gitu suka wadul gitu kan? Iya, suka wadul anak kan gitu. Lah terusnya kayak gitu terus, lah kapan saya ngajarnya? Materi nggak selesai. Lah otomatis kalau itu terjadi, ada yang wadul, saya nggak bisa menyampaikan materi, kelas ini jadi kacau Pak. Apalagi kalau kelas 6 ini kan biasanya Pak,
dijadikan rujukan kelas yang lain. Ya, kelas 6 itu rame, terus nanti kelas 5, kelas 4 dan seterusnya itu Ikut. lihat itu ikut. Itu Pak, kelas 6 itu rame Pak ikut Pak. Nah, kadang-kadang yang bikin gara-gara itu memprovokasi adik-adik kelasnya itu Pak. Gitu. Terus Bapak sudah mencoba beberapa cara untuk menyelesaikan permasalahan ini belum? Ya, selama ini Pak ya beberapa bulan inilah ya 1-2 bulan itu sudah saya coba Pak. Itu saya memberikan perhatian khusus pada 3 anak ini Pak. Jadi tiap saya ngajar itu namanya sering saya panggil Pak. Gitu. Oh, nggih. Andi, halo Andi, itu. Jadi ketika saya menjelaskan Andi, jadi ketika dia menunjukkan gerak-gerik ingin mengusili temannya itu langsung saya panggil Pak. Andi, halo gitu. Halo gitu. Ya, otomatis dia konsentrasinya, oh ya, enggak jadi gitu. Tapi kalau terlena nggak saya panggil, itu mesti dia langsung usil Pak. Entah itu ngambil alat tulisnya temennya atau mungkin nyoret-nyoret buku temennya gitu Pak. Berarti hasilnya sudah cukup efektif nggih? Ya, selama ini sudah ya mulai ada pergerakan menuju efektif Pak. Minimal anak-anak tersebut nggak lost gitu loh bahasanya. Oke. Terkontrol lah. Terkontrol. Nggih. Iya. Berdasarkan identifikasi yang ada, apa saja solusi yang mungkin bisa Bapak coba untuk menyelesaikan permasalahan ini? Secara konkretnya lah kira-kira aja. Selain tadi memanggil nama, memberikan perhatian khusus ya, itu saya akan mencoba langkah-langkah lain. Ya, khusus untuk anak-anak itu, diantaranya adalah menggeser tempat duduk Pak. Di tempat duduk nanti rencananya saya pindah Pak. Kalau 3 anak ini kan biasanya di belakang Pak. Nah, itu saya pindah ke depan saya, biar nanti kalau dia mau usil itu agak susah lah, ewuh lah bahasanya seperti itu Pak. Itu yang pertama. Jadi selain memberikan perhatian khusus, memberikan tempat duduk, kemudian yang terakhir mungkin akan saya beri tugas Pak. Jadi tiap saya mengajar itu dia akan saya beri tugas berbeda dengan temannya gitu ya. Supaya dia itu waktu untuk usilnya tidak ada gitu Pak. Sibuk, seperti itu Pak. Itu mungkin beberapa langkah yang nanti akan saya coba saya terapkan untuk 3 anak ini Pak. Berikutnya, kira-kira nanti yang terlibat kira-kira siapa Pak? Dalam bayangan saya solusi yang jenengan tawarkan tadi. Yang terlibat terus terang yang pertama saya lah sebagai aktor. Kemudian saya akan meminta bantuan murid-murid yang lain. Jadi teman-temannya akan saya mintai bantuan. Jadi bagaimana si 3 anak ini nggak usil lagi gitu. Kemudian yang terakhir bantuan ada dari orang tua Pak. Jadi orang tua 3 anak ini akan saya libatkan untuk ikut memantau lah biar waktunya ini dia tidak dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan. Paling tidak juga orang tuanya biar tahu lah. Iya, biar tahu. Kalau anaknya ini punya keunikan tersendiri. Gitu. Terus bantuan seperti apa yang jenengan harapkan dari mereka? Ya, kalau dari terkait tadi. Ya, kalau dari anak-anak Pak, itu saya pinginnya anak-anak itu memberikan informasi. Jadi tiap selesai pembelajaran, mungkin nanti kan ada 1-2 anak yang saya minta informasi. Gimana Andi ini sudah baik atau belum, seperti itu. Oh sudah Pak, misalkan itu kan enak saya dari siswa ada informasi. Kemudian dari orang tua ikut memberikan perhatian Pak. Jadi minimal orang tua di rumah itu nanya anaknya di sekolah itu ngapain gitu. Nah, dia ngobrolnya sama siapa, mainnya sama siapa. Kalau sering ditanya seperti itu kan lama-lama anak akan kok saya diberi perhatian orang tua ini ada apa kan gitu ya. Dia lama-lama dia mikir seperti itu Pak. Terus kira-kira bagaimana Bapak akan memonitor kemajuan dan mengevaluasi efektivitas rencana aksi ini? Jadi ketika rencana panjenengan tadi kira-kira bagaimana untuk membuat kepastian lah ini baik atau tidaknya gitu. Ya paling nanti secara periodik Pak. Nanti saya akan meminta informasi kepada anak entah itu seminggu sekali atau random lah nanti dari sekali ketika setelah ngajar. Kalau orang tua mungkin sesekali lah saya WA atau mungkin kalau nanti ada waktu ya saya panggil gitu. Minimal ada pemantauan lah biar apa yang saya terapkan nanti itu terukur Pak gitu Pak. Ada progres lah seperti itu Pak. Lanjut Pak. Siapa yang bertanggung jawab untuk melaksanakan setiap langkah dalam rencana aksi ini Pak? Iya, kalau dari siswa Pak itu biasanya saya rencananya saya nunjuk ketua kelas Pak. Ketua kelas.
Kalau orang tua ya mungkin nanti perwakilan dari 3 orang tua itu. Salah satunya lah nanti yang tidak semua, kalau 3-3 nanti agak repot, salah satu lah nanti saya mintain tolong. Saya buatkan grup atau saya buatkan apa seperti itu. Nanti jelas informasinya Pak. Terus ini kan kira-kira ada batasan waktunya nggak Pak? Setiap langkah ini yang jenengan rencanakan ini? Ya nanti akan saya pantau periodik Pak. Mungkin setiap 1 bulan nanti. Berarti ada deadline-nya, ada periodenya. Biar jelas Pak. Saya khawatir nanti kalau nggak dikasih deadline itu malah tidak jelas itu. Hasil akhirnya nanti abu-abu ya, biar jadi putih atau hitam kan, wah ini ada deadline-nya. Kita hitung nantilah 1 bulan itu ada kemajuan enggak, itu justru malah menurun kan gitu. Nanti kita lihat, kita evaluasi. Terus bagaimana Pak Mirza memastikan bahwa pihak-pihak yang terkait itu punya komitmen Pak, berkomitmen terhadap rencana ini? Ya minimal saya tanya Pak. Jadi kalau anak ya biar dia tahu tugasnya atau tanggung jawabnya atas bantuan yang diberikan, nanti saya tanya Pak. Mungkin 3 hari sekali atau seminggu sekali saya tanya terus itu. Jadi dia akan memberikan jawaban, itu berarti dia itu mengamati gitu loh. Kalau dia nggak bisa jawab berarti ya dia tidak melaksanakan tugasnya gitu. Kalau untuk orang tua mungkin saya WA Pak. Jadi mungkin seminggu sekali saya WA, Bu, Bapak, pripun lari-lari di rumah. Artinya kalau beliaunya itu ditanya kan mesti menjawab. Menjawab itu sebagai bentuk komitmen beliau untuk ikut serta membantu saya melaksanakan rencana ini. Oke. Terus bagaimana Bapak akan mengkomunikasikan kemajuan dan hasil dari rencana aksi ini kepada orang tua? Artinya ketika mungkin jenengan berkomunikasi sama orang tua tentang perkembangan ini loh, kira-kira bagaimana? Ya tadi Pak, lewat grup Pak, grup WA Pak. Jadi kalau orang tua nanti saya interaksinya dengan siswa nanti lewat WA. Jadi kalau sekarang kan umumnya, sudah umum lah lewat WA itu nanti kita tanya di situ. Kemudian kalau anak ya nanti paling anaknya beberapa kali saya panggil gitu Pak. Jadi untuk mungkin saya buatkan berita acara Pak. Berita acara. Lah iya kan nanti biar terukur Pak gitu. Minggu ini kayak berita acara kayak persidangan Pak. Ya iya. Kayak pemeriksaan. Iya betul. Jadi ada ureanya lah gitu. Jadi hari ini Andi itu sudah nggak usil, mungkin besok usil nggak. Nah, ini kita catat Pak. Biar nanti kita hitung kalau usilnya itu masih frekuensinya sering, berarti itu belum berhasil gitu. Tapi nanti kalau agak jarang lama-lama hilang, alhamdulillah tadi sukses. Terus apa yang membuat Bapak yakin, gitu, Pak Mirza yakin bahwa solusi ini akan berhasil? Kira-kira apa? Ya, saya sudah mencoba menerapkan salah satu langkah tadi, Pak. Oh gitu. Ya, dan saya yakin kenapa? Kalau itu kita laksanakan secara intens, ya intens dalam artian terus menerus, nggak kolo-kolo Pak. Itu pasti bisa baik hasilnya Pak. Karena prinsipnya begini, anak itu biasanya itu usil itu karena 2 hal. Satu memang karena dia punya karakter nakal, dalam tanda kutip ya. Kedua dia butuh perhatian Pak. Cari perhatian ya, caper. Ya caper. Lah saya mengamati 3 anak saya, siswa saya ini rata-rata caper Pak. Iya, sebetulnya mereka itu pinter-pinter Pak. Cuman karena mungkin kurang perhatian khusus itu, mereka memanfaatkan keahlian pinternya itu untuk ngusir teman. Jadi itu yang saya yakin. Ini sebetulnya anak ini sebenarnya punya bakat baik gitu, bakat bagus. Cuman mungkin belum tersentuh. Makanya saya yakin Pak ini bisa sukses kalau kita laksanakan terus menerus dan semua pihak tadi, baik itu siswa, orang tua itu mendukung Pak. Gitu Pak. Maaf nih Pak ya. Jika ternyata solusi yang jenengan tawarkan tidak berhasil, plan berikutnya atau perencanaan berikutnya bagaimana? Kalau plan itu, ya itu kan yang ringan tadi Pak. Rencana terrealisasi lah istilahnya. Kalau mungkin tidak terrealisasi Pak, saya akan coba satu langkah lagi Pak. Oh gitu. Apa itu? Karena bocah-bocah ya, anak-anak ini itu kategori anak yang lumayan pinter ya. Saya tunjuk mereka untuk jadi tutor sebaya Pak, ngajari temannya gitu. Kalau masih nggak selesai dengan langkah-langkah tadi, biar dia yang jadi asisten saya gitu Pak. Iya, biar sibuk maksimal gitu kan. Iya, maksimal, biar ilmunya dimanfaatkan. Gitu Pak, waktunya biar habis untuk ngajari teman-temannya gitu Pak. Berikutnya Pak, dari kegiatan coaching ini, kira dari proses ini menyelesaikan masalah ini, apa yang Bapak pelajari dari kegiatan proses ini, coaching ini? Iya, saya belajar Pak bahwa menyelesaikan masalah itu perlu adanya konsistensi Pak, konsisten. Jadi planning yang sudah saya
tuliskan atau yang saya utarakan tadi itu yang paling penting adalah konsisten. Jadi harapan-harapan saya itu akan terwujud jika saya konsisten. Itu ya pelajaran penting, Pak. Kalau nggak konsisten, sebaik apa perencana pasti buyar di tengah jalan itu, Pak. Itu pelajaran berharga yang saya dapatkan. Selanjutnya, Pak, bagaimana Bapak menerapkan pembelajaran ini untuk menyelesaikan permasalahan di masa depan? Ya, mulai dari sekarang, Pak. Jadi mungkin setelah ngobrol-ngobrol nanti akan saya terapkan. Langsung eksekusi, ya? Eksekusi, Pak. Soalnya waktu terus berjalan. Kalau tidak saya eksekusi nanti ketabrak ujian, Pak. Iya. Akan saya terapkan, nanti saya akan evaluasi. Ya syukur-syukur nanti kalau saya ada problem-problem lagi, saya pengen ketemu Bapak ngobrol lagi. Kan, sambil ngopi-ngopi. Iya, enggak apa-apa, Pak, kalau ganggu ngobrol-ngobrol. Siap. Iya. Saya kira pembicaraan kita untuk hari ini berkaitan dengan coaching untuk mendengarkan permasalahan panjenengan dari awal sampai akhir, keterkaitannya dengan permasalahan bahwa ada siswa pindahan di sekolah jenengan di kelas 6 yang anaknya sebenarnya pintar tapi caper, kurang perhatian. Betul, Pak. Sudah mendapatkan solusi, dan solusinya saya kira juga solusi yang cukup menarik yang jenengan tawarkan. Saya berharap dan berdoa semoga solusi yang jenengan tadi sampaikan dapat realisasi, artinya dapat diimplementasikan dan hasilnya juga sesuai harapan panjenengan. Mohon doanya, Pak. Nanti ke depan kemampuan kita dalam mengajar, karena kita jenengan dan saya mungkin juga sama-sama sebagai guru, mungkin akan lebih baik meningkat demi memberi pelayanan kepada anak didik kita untuk anak bangsa ini. Kira-kira seperti itu, ya. Iya, Pak. Mohon doanya, Pak. Kurang lebihnya dalam menjadi teman sharing panjenengan dalam kegiatan coaching ini ada yang tidak pas, tidak sesuai harapan panjenengan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Ya, Pak. Dan sebelum ini mari kita akhiri coaching kali ini. Jika nanti kita membutuhkan sharing lagi, kita bisa berembuk baik di dunia maya seperti ini atau di dunia nyata sambil ngopi-ngopi. Terima kasih, Pak, atas waktunya, Pak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Dwi hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bambang. Alhamdulillah kabar hari ini baik. Ya, terima kasih Pak Dwi. Gini Pak Dwi, kita langsung saja ya Pak Dwi ke sesi tanya jawab. Saya lihat ini ada sesuatu yang ingin Pak Dwi sampaikan. Siap. Sebelum kita memulai Pak Dwi, bagaimana perasaan Pak Dwi menjelang sesi coaching kali ini? Ada hal khusus yang ingin Pak Dwi diskusikan atau fokuskan mungkin? Monggo Pak Dwi. Sejujurnya saya sedikit merasa tegang, Pak, karena tadi harus lari-larian mengikuti kegiatan ini, ya. Dan yang kedua ada beberapa tantangan pekerjaan yang membuat saya harus mencari solusi yang lebih efektif agar hasilnya nanti lebih baik, Pak. Gitu ya Pak Dwi ya. Ya tentu saja ini saya menghargai tadi, banyak kegiatan lari-lari ya Pak Dwi ya. Mari kita jadikan sesi ini sebagai ruang untuk menjelajahi solusi ya bersama-sama ya Pak Dwi ya. Oke. Siap Pak. Ya. Ini langsung saja kita masuk ke sesi selanjutnya ya Pak. Gini Pak Dwi. Siap. Apa tujuan yang ingin Pak Dwi capai ini dari sesi coaching hari ini? Kira-kira apa Pak Dwi? Oke. Intinya gini Pak, saya ingin meningkatkan kemampuan saya dalam mengelola kelas karena saya ada permasalahan di pengelolaan kelas, Pak. Oh, berarti ada permasalahan di pengelolaan kelas ya Pak. Baik. Apa definisi tujuan akhir yang Pak Dwi inginkan ini dari tadi yang Pak Dwi sampaikan? Oke. Saya ingin bisa mengelola kelas dengan baik, terus murid-murid itu antusias dengan pembelajaran yang saya sampaikan,
sehingga nanti tujuan pembelajaran saya dapat tercapai, Pak. Jadi intinya itu ingin bisa mengelola kelas dengan baik gitu. Oh, oke. Bagus. Berarti dari situ menurut Pak Dwi apa ukuran keberhasilan yang bisa Pak Dwi inginkan dari permasalahan tadi Pak, dari coaching ini Pak, sesi hari ini Pak, kira-kira Pak? Intinya tadi saya pengen bisa mengelola kelas dengan baik, anak antusias dengan pembelajaran saya sampai akhir, serta mendapat respon positif dari murid. Jadi ketika ada murid antusias, terus mereka merespon positif, berarti mungkin pembelajarannya menyenangkan dan lain sebagainya. Seperti itu Pak intinya. Oke. Gini Pak Dwi. Sekarang mari kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu identifikasi Pak Dwi ya. Apa yang membuat Pak Dwi itu merasa kesulitan dalam mengelola kelas itu tadi yang sudah Pak Dwi sampaikan tadi? Kesulitannya apa gitu? Saya itu merasa gugup Pak dan kurang mampu menguasai kelas saat pelajaran berlangsung. Itu apa namanya, sehingga kadang itu walaupun saya itu sudah guru lama, tapi masih gugup ketika menghadapi terutama anak-anak kelas 1 yang secara individu belum begitu kenal, Pak. Oh gitu ya Pak, itu memang sebenarnya kalau walaupun sudah lama tapi memang biasanya kalau awal seperti ya. Ini gini Pak Dwi, mungkin Pak Dwi bisa menceritakan lebih lanjut nih, lebih detail lagi atau mungkin lebih luas bagaimana perasaan yang muncul yang di sini di yang ada pada perasaan Pak Dwi ini kira-kira. Munculnya bagaimana perasaannya? Ini kan Pak, kasusnya kan mengajar kelas 7. Kelas 7 itu kan masih terbawa suasana MI atau SD, sehingga anak itu masih suka lari-larian, ya bisa dikatakan belum dewasa itu kan. Dan kadang kita juga belum mengenal anaknya, terus anaknya suka lari-larian, sehingga saya itu kadang tuh agak gugup ketika menghadapi anak yang secara individu belum kenal dan masih kekanak-kanakan itu. Dan terkadang saya merasa tidak memperhatikan, tidak diperhatikan itu maksudnya. Ketika saya mengajar tidak diperhatikan murid saya karena mereka asik dengan mainannya sendiri gitu. Seperti itu Pak. Seperti itu ya Pak. Berarti pemahaman Pak Dwi seperti itu ya. Kemudian ini Pak Dwi, bagaimana Pak Dwi ini bisa menghadapi situasi yang seperti itu? Kira-kira bagaimana caranya ini untuk menghadapinya? Dengan dengan pertanyaan-pertanyaan yang Bapak sampaikan, saya ini agak merenung Pak, membuka ruang bagi saya untuk menyusun pemahaman yang lebih mendalam mengenai tantangan saya hadapi. Saya merasa didengar dan didukung. Jadi dengan kegiatan ini saya curhat sama panjenengan, jadi saya merasa jenengan itu mendukung saya, beri dukungan dan mau mendengarkan keluh kesah saya. Jadi saya merasa ini mendapat dukungan sehingga saya akan berusaha untuk lebih baik. Kira-kira seperti itu Pak. Oh iya. Berarti gini Pak ya, dengan mungkin tadi Pak Dwi sampaikan bisa ada sebuah dukungan ya. Ini gini Pak, kita nanti akan bersama-sama ini untuk mencari sebuah solusi mungkin ya untuk mengatasi hambatan ini. Tadi yang sesuai dengan Pak Dwi sampaikan. Apakah ada hal yang lain yang ingin Pak Dwi tambahkan dari permasalahan ini tadi? Mungkin yang tadi yang sudah disampaikannya tadi ada. Ada Pak. Yaitu saya berharap dengan mengikuti coaching ini, saya nanti bisa mengelola kelas dengan baik dan murid-murid saya antusias dengan pembelajaran saya yang saya sampaikan di kelas, dan saya yakin dengan bimbingan ini saya akan dapat mencapai atau menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi tadi Pak. Oh gitu ya Pak ya. Ya. Seperti itu ya. Tadi kita sudah membicarakan kaitannya dengan identifikasi, jadi permasalahan tadi. Kemudian di sini kita mungkin bisa lanjut ke rencana aksi ya Pak ya. Gini Pak Dwi, apa rencana Pak Dwi dalam upaya meningkatkan kemampuan dalam mengelola kelas ini? Kira-kira untuk meningkatkannya itu seperti apa atau bagaimana? Mungkin karena ini sama siswa baru yaitu saya akan melakukan pendekatan kepada beberapa anak laki-laki, terutama yang laki-laki yang cowok-cowok itu yang hiperaktif, masih suka lari-larian dengan baik. Terus yang kedua,
untuk mendapatkan perhatian anak supaya mereka antusias dengan pelajaran saya akan berlatih teknik-teknik ice breaking, Pak, untuk menarik perhatian mereka. Karena ketika ice breaking kan biasanya suasana akan terbentuk dan memperhatikan saya. Jadi nanti biar antusias mengikuti pelajaran saya. Dan yang kedua nanti setelah ice breaking saya tanya, teman-teman yang melihat proses pembelajaran saya tanya, kira-kira kelemahan saya apa? Dari umpan balik kepada teman-teman sejawat atau mungkin kepada atasan. Atasan melihatnya seperti apa. Jadi saya nanti akan meminta teman sejawat atau atasan untuk melihat proses pembelajaran saya, apakah ada perkembangan, perbaikan atau tidak. Seperti itu, Pak. Oh iya. Berarti tadi sampaikan ya untuk ini upaya kan ada teknik ice breaking, kemudian ada menarik perhatian atau antusias murid, kemudian ada sebuah umpan balik dari teman atau juga atasan, Pak ya. Bagus. Di sini tadi adakah prioritas yang Pak Dwi mungkin miliki dalam rencana aksi ini? Ya. Prioritas pasti ada, Pak. Ya. Mampu mengelola kelas dengan baik, itu prioritas. Yang kedua, berlatih ice breaking, itu teknik-teknik ice breaking, Kak. Karena ice breaking itu kalau kita tidak latih itu kan akhirnya nanti monoton, Pak ya, ajek, sehingga anak mungkin pertama mungkin antusias, kedua kan mungkin sudah tidak seperti itu. Dan saya yakin dua hal tersebut mampu meningkatkan kemampuan saya dalam mengelola kelas dan antusias anak terhadap pembelajaran saya, dan ya saya rasa itu salah satu solusi lah untuk menyelesaikan permasalahan saya. Seperti itu, Pak. Oh iya. Berarti ada beberapa hal tadi ya, berarti sebuah solusi atau upaya ya yang dapat untuk meningkatkan tadi kemampuan. Gini Pak Dwi, dari tadi yang dibicarakan, apa strategi yang mungkin Pak Dwi bisa gunakan untuk mencapai tujuan tadi, Pak Dwi? Strateginya apa kira-kira? Untuk strategi pertama mungkin saya akan mencari referensi, Pak, terkait dengan pengelolaan kelas yang baik itu yang bagaimana. Apakah harus teacher center atau student center, itu yang nanti saya akan pilah. Tidak selamanya teacher center itu jelek dan tidak selamanya student center itu juga bagus. Mungkin ada pada materi tertentu, ada bagian tertentu yang mungkin itu dalam mengelola kelas mungkin saya akan mencari referensi. Yang kedua, mencari referensi atau mempersiapkan beberapa ice breaking yang menarik sehingga dari tiap-tiap pertemuan itu tidak monoton, sehingga anak itu ada rasa penasaran sehingga memperhatikan saya. Dan saya juga akan berencana untuk meminta umpan balik konstruktif. Jadi umpan balik yang positif pada teman-teman atau kepala sekolah sehingga saya bisa memperbaiki diri saya dari hari ke hari, Pak. Seperti itu, Pak, kira-kira. Oh iya. Itu berarti sebuah langkah-langkah ya. Itu langkah-langkah yang baik saya kira itu, Pak. Jadi reaksi aksinya tadi terstruktur dan fokus pada detail ya. Sehingga panjangan itu bisa mengatasi tantangan pengelolaan kelas dengan lebih efektif dan lebih baik gitu. Saya dengarkan itu. Gini Pak, kita lanjutkan lagi ya Pak Dwi ya. Ini siap. Tadi masuk ke rencana aksi ya. Sekarang kita bisa lanjutkan ke tanggung jawabnya. Nah ini. Sekarang ini pertanyaannya atau halnya, apa komitmen Pak Dwi terhadap rencana aksi yang sudah dibuat tadi Pak? Kira-kira komitmennya itu yang sudah dipaparkan tadi itu bagaimana atau apa yang harus dibuat? Saya berkomitmen untuk mencari referensi, Pak, tentang pengelolaan kelas dengan baik. Terus yang kedua, berlatih teknik-teknik ice breaking, minta umpan balik dari teman sejawat dan kepala sekolah. Itu komitmen saya akan saya lakukan gitu. Seperti itu, Pak. Oh, seperti itu ya komitmennya, Pak. Berarti ada berupa teknik-teknik, berlatih teknik ice breaking, kemudian meminta umpan balik kepada teman juga kepala sekolah ya. Kira-kira dari situ siapa dan apa yang dapat membantu Pak Dwi dalam menjaga komitmen ini Pak, kira-kira siapa yang tadi yang bisa menjaga itu kira-kira? Ya, saya akan yang menjaga komitmen itu artinya yang bisa memastikan adalah kepala sekolah, Pak. Nah, itu nggih. Dan teman-teman sejawat itu nggih. Untuk bisa aktif memberikan umpan balik dan membantu saya dalam berlatih
teknik-teknik ice breaking, karena kalau kita teknik ice breaking tidak dilatih dengan teman dulu, mungkin kalau di kelas mungkin terasa garing Pak, tidak menarik gitu. Tapi kalau kita coba dengan teman, ternyata teman kok terasa ada gimana, itu kan menjadi motivasi tersendiri dan pemantik untuk perbaikan. Nah, kira-kira itu Pak. Jadi nanti yang menjaga komitmen ya kepala sekolah sebagai seorang supervisornya, yang kedua teman-teman yang siap diajak menjadi teman latihan Pak. Nah itu. Kalau tinju sparingan lah tanpa niku lah. Nah, ngoten nggih. Ya, cukup menarik tadi ya dari apa yang disampaikan oleh Pak Dwi. Kemudian ini, bagaimana dengan tindak lanjut dari kegiatan coaching ini kira-kira? Tindak lanjutnya setelah kita berbicara ngobrol-ngobrol ini, kira-kira tindak lanjutnya apa ini Pak? Saya akan berlatih cara mengelola kelas dan teknik ice breaking Pak, itu yang pasti. Jadi setelah ini ternyata menurut penjenengan itu juga bagus, itu kan tadi menjenengan membuat validasi terhadap solusi yang saya tawarkan, saya merasa didukung sehingga saya akan melaksanakan kegiatan-kegiatan itu sesuai dengan urut-urutannya, sehingga nanti ke depannya saya mampu mengelola kelas dengan baik dan tidak hanya sementara, tapi juga sebuah perjalanan berkelanjutan menuju pengembangan diri sebagai seorang pendidik. Kira-kira seperti itu, Pak. Oh iya. Itu berarti tadi kita sudah ngobrol banyak, Pak ya. Berkaitan dengan permasalahan yang mungkin dengan hadapi, tapi setelah kita ngobrol banyak, ada beberapa solusi atau upaya yang telah Pak Dwi sampaikan atau paparkan, dan dari semua tadi kira-kira perasaannya Pak Dwi setelah kita ngobrol panjang lebar ini, ada perasaan bagaimana? Kalau saya refleksikan tadi seperti ini, Pak Dwi itu dengan adanya sebuah permasalahan, yaitu berkaitan bagaimana cara pengelolaan kelas yang baik, kemudian sudah memberikan sebuah solusi atau cara penyelesaiannya sudah disampaikan, dan saya rasa dari obrolan ini klop ini, ternyata seperti ini ya. Itu saya kira baguslah, bisa mungkin tadi sampaikan bisa dilaksanakan di sekolah ya Pak, untuk meningkatkan supaya lebih efektif atau lebih baik lagi. Ini perasaannya Pak Dwi setelah kita berbicara panjang lebar, kira-kira bagaimana setelah kita ngomong itu kan pasti ada perasaan yang muncul ya Pak ya. Kira-kira apa Pak? Perasaannya senang Pak, karena saya merasa tadi di awal saya katakan bahwa saya merasa mendapat dukungan dari panjenengan selaku coach, bahwa apa yang saya rasakan, terus solusi yang saya pikirkan, ternyata jenengan juga mendukung terhadap itu semua. Jadi saya merasa senang, sehingga nanti ketika setelah sesi ini saya mencoba untuk mempraktekkan, paling tidak saya sudah bahwa ini tuh sebuah ada validasi lah, ini sudah benar gitu. Seperti itu Pak. Oh iya. Ya, berarti setidak-tidaknya kan permasalahan yang dihadapi tadi menjadi lebih plong Pak, menjadi lebih ringan ya Pak ya. Dengan adanya kita ngobrol, bisa ada solusi yang panjenengan berikan dari permasalahan, kemudian panjenengan sendiri bisa mengambil sebuah solusi atau endingnya adalah membuat pikiran menjadi tenang ya. Cukup ya dari apa kita sampaikan ini, saya kira cukup. Mungkin kita bisa lanjutkan obrolan kita di lain kesempatan ya Pak. Pak. Terima kasih Pak atas waktunya Pak. Nah, untuk itu kita tutup. Mungkin dari apa yang saya sampaikan tadi ada kurang tepat ya Pak. Ya, saya mohon maaf ya. Terima kasih Pak. Dari saya bersama-sama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.